Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Imam Bukhari. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi tentang tugas operator emis madrasah pada pemutakhiran genap tahun 2022 tahun 2023. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa per tanggal 2 Januari tahun 2023 Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah memberikan surat pemberitahuan pemutakhiran data emis pada semester genap tahun 2022-2023. Di mana pemutakhiran ini bisa dilakukan di emis.kemenak.go.id. Nah, adapun pendataan pemutakhiran ini itu dilakukan mulai tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemutakhiran emis genap tahun 2023 ini, yaitu di mana pertama pada modul lembaga, kemudian modul sarana dan prasarana, modul siswa, dan modul GTK. Nah, jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap pemutakhiran itu ada beberapa hal yang sering terlewatkan oleh teman-teman karena padatnya jadwal pendataan, padatnya jadwal yang harus dikerjakan. Nah, ada beberapa hal yang sering terlewatkan dalam pemutakhiran data. Yang pertama adalah nanti pada modul lembaga itu yang perlu diperhatikan adalah satu, kelengkapan identitas, dokumen perizinan, lokasi terutama titik koordinat serta galeri foto. Nah, ini kadang teman-teman terlewat tidak melakukan cross check ulang pada tiap pendataan. Kemudian yang kedua adalah modul sarana. Nah, pada modul sarana ini kadang ada teman-teman yang belum berkesinambungan atau belum konsisten dalam pengisian data luas ruangan, gedung, dan luas lahan. Kemudian yang ketiga adalah pada modul siswa. Nah, perlu diketahui ini terutama di tingkat pertama ya, di tingkat RA maupun tingkat MI, dalam pengisian data itu harus betul-betul valid, harus betul-betul sesuai dengan data pendukung seperti akte maupun KK. Dikarenakan apa? Karena data yang salah nanti akan terkirim juga salah ketika masuk ke dalam verbal PD. Nah, ketika salahnya itu sangat signifikan, nanti kita tidak akan bisa melakukan editing di dalam verbal PD. Maka dari itu, teman-teman di tingkat jenjang RA maupun MI yang mana mereka itu memiliki data pertama yang mereka bisa menginput by name, by nama, by tanggal lahir, itu yang tidak boleh melakukan sebuah kesalahan dalam pengentrian data. Mengapa demikian? Karena data yang salah itu akan berakibat fatal terhadap data siswa yang tidak bisa dilakukan editing data pokoknya nanti di dalam verbal PD. Karena apa? Karena data emis dan verbal PD itu adalah saling terkait. Kemudian yang keempat, nah dalam pemutakhiran data semester genap ini adalah yang perlu diperhatikan dalam penulisan nama guru, nama PTK. Itu adalah yaitu tidak diperlukan gelar dalam tulisan nama lengkap. Karena apa? Karena ada kolom tersendiri untuk gelar depan maupun gelar belakang. Nah, kemudian penulisan staf hati-hati dalam mengisi NIK. Nah, dan pengisian tugas utama. Karena apa? Karena ada beberapa teman, ada beberapa operator yang masih ada kesalahan dalam pengisian tugas utama sehingga mereka perlu melakukan editing. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman tentang tugas-tugas yang perlu diperhatikan dalam semester genap ini, silakan simak video ini hingga akhir nanti karena akan saya kupas tuntas per modulnya. Nah, jadi jangan tinggalkan. Nah, kita mulai dari modul pertama yaitu modul lembaga. Nah, pada modul lembaga ini teman-teman, modul lembaga yang pertama-tama di sini nanti modul lembaga itu ada identitas. Nah, modul lembaga itu ada identitas.
Kemudian ada lokasi, ada galeri foto, ada dokumen perizinan. Nah, ini adalah menu-menu yang perlu diperhatikan dalam pendataan genap ini. Jangan sampai menu-menu ini nanti terlewatkan, terutama tidak di cross check. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pertama kita bahas ada menu identitas. Nah, menu identitas ini teman-teman silakan diisikan kolom NPWP-nya, nomor telepon, tahun berdiri, kemudian status kelompoknya, dia berukalkan KKM atau Indo atau anggota. Nah, itu silakan diisi dengan sesuai dengan realita yang ada di dalam lapangan. Kalau masuknya pagi, silakan diisi pagi. Kemudian selanjutnya yaitu apakah madrasah mempunyai dokumen RKAM. Nah, ini silakan dicentang kalau ada. Nah, kemudian madrasah ini di bawah naungan pondok pesantren atau di dalam pondok pesantren atau tidak. Kalau memang ada di dalam pondok pesantren, silakan dicentang. Tapi kalau tidak, silakan dihilangkan centangnya atau tidak usah dicentang. Nah, nanti kalau di dalam lingkungan pondok pesantren itu jangan lupa NSPP, nama pondok pesantrennya itu silakan diisi. Kemudian identitas penyelenggara yayasan, ini apakah diselenggarakan pribadi, yayasan atau organisasi. Nah, kemudian kalau afiliasi organisasi keagamaan, nah dia berafiliasi dengan organisasi keagamaan apa? Kalau mandiri ya silakan dipilih mandiri. Kalau ada afiliasi organisasinya silakan dipilih. Nanti silakan klik tombol combo ini, nanti akan ada pilihan dari nama-nama organisasinya. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor pokok yayasan pendidikan atau NPYP. Nah, ini adalah apabila memiliki yayasannya sudah memiliki nomor pokok yayasan pendidikan. Kemudian silakan disimpan kalau sudah dilakukan editing. Selanjutnya yaitu kita melanjutkan ke lokasi. Nah, ke lokasi ya teman-teman. Oh maaf, ini kita ke dokumen perizinan dulu ya. Kita ke dokumen perizinan dulu. Nah, dokumen perizinan ini silahkan di-upload ya teman-teman, yaitu akte pendirian penyelenggara. Nanti silahkan di-upload pada dokumen perizinan ini. Jadi akte pendirian dari madrasahnya. Kemudian selanjutnya yaitu SK Menkumham. Nah, SK Menkumham silakan diupload dalam menu dokumen perizinan. Nah, SK Menkumhamnya ini silakan diupload. Kemudian SK izin operasionalnya. Kemudian silakan diupload juga piagamnya. Jadi ini teman-teman jangan sampai terlewat. Jadi kalau ini belum ada tombol hapusnya, belum ada nama filenya, ini berarti belum diupload. Kalau sudah diupload, di sini ada tombol hapus dan ada nama file yang sudah diupload. Jadi kalau belum seperti ini, masih kosong, masih ada tombol uploadnya, ini artinya dokumen perizinan belum diisi. Karena ini yang perlu dilakukan teman-teman pada semester genap ini. Nah, mungkin kemarin di semester 1 terlewat, sehingga teman-teman di semester genap ini silakan dilakukan proses upload dokumen perizinan ini, sehingga data emisnya nanti lengkap. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke menu lokasi. Nah, setelah dokumen perizinan kita lokasi. Nah, di lokasi ini silakan teman-teman scroll. Nah, ini di plus atau minus. Cari apakah lokasi teman-teman ini sudah sesuai dengan Google Map. Nah, jangan-jangan lokasinya ada di tengah laut. Nah, jangan-jangan lokasinya ada di ujung gunung, padahal sebenarnya lokasinya ada di dataran rendah. Nah, ini perlu kita cek keberadaannya, lokasinya. Nah, kalau sudah kita ketahui kalau memang ada kesalahan, silakan dilakukan ubah lokasi di menu lahan. Nah, tapi kalau nanti di menu lahan masih terkunci, berarti nanti semester 1 ya teman-teman, semester ganjil perubahannya. Nah, kalau memang ada kesalahan. Kemudian selanjutnya yang ini juga sering tertinggal ya teman-teman, galeri foto. Nah, galeri foto ini sering teman-teman itu belum diisi.
Jadi foto-fotonya masih kosong. Nah, ini padahal sangat penting bagi mereka madrasah-madrasah yang baru mendapatkan akun emis dan belum terbit NPSN-nya. Nah, galeri foto ini menjadi penentu penerbitan NPSN. Jadi teman-teman harus mengecek galeri fotonya. Kalau sudah diisi, silakan diisi. Kalau belum, silakan diupload. Nah, penguploadan seperti ini, kalau masih ada tombol uploadnya, ini artinya foto belum diupload ya teman-teman. Silakan diupload sesuai dengan peruntukannya. Papan nama silakan diupload. Kemudian gedung tampak depan, nah silakan foto. Kemudian foto kelas, kemudian foto halaman, ini silakan difoto. Kemudian denah madrasah. Nah, denah madrasah inilah denah lingkungan sekolahan, bukan Google Map yang di kabupaten. Itu denah lokasi. Ini denah madrasah. Denah madrasah artinya denah antara kelas, kantor, lapangan, itu seperti apa. Jadi denah pada lokasi madrasahnya, jadi struktur dari lokasi-lokasi kelasnya, itu namanya denah madrasah. Nah, silakan diupload pada kolom tanda awan biru ya teman-teman. Ini upload, kalau sudah nanti silakan disimpan. Nah, ini adalah galeri foto. Nah, selanjutnya pada perizinan lokasi galeri foto kita sudah bahas. Selanjutnya kita akan membahas yaitu modul sarana dan prasarana. Nah, pada modul prasarana ini yang perlu diperhatikan adalah yaitu kesinambungan dan konsistensi pengisian data luas ruangan, gedung, dan luas lahan. Nah, teman-teman bisa cek di dalam menu konfirmasi sarana prasarana. Di menu konfirmasi ini di atas. Nah, ini perlu diperhatikan. Luas ruang terbuka itu 0 meter persegi. Nah, kemudian total gedungnya, luas gedung sama total luas lahan itu harus sama. Kalau ada perbedaan, kalau ada ketidaksamaan, nah di sini total ruang terbukanya ada isinya, bukan 0. Kemudian luas gedung sama luas lahan tidak sama. Ini artinya kita memerlukan editing pada menu sarana dan prasarana dan gedungnya. Nah, kalau sudah cocok seperti ini, itu berarti sudah matching atau sudah benar. Nah, selanjutnya yaitu pada menu luas lahan dan digunakan. Nah, ini luas belum digunakan sama dengan 0. Nah, ini harus sama ya teman-teman. Nah, bagaimana cara editingnya? Cara editingnya adalah teman-teman silakan di menu combo ini, menu combo biru. Pada menu combo biru silakan teman-teman klik, nanti akan ada tombol perubahan. Nah, tapi kalau ketika diklik nanti, nah ini menu lahan, combo, tombol perubahan. Nah, itu di tombol perubahan ternyata tidak ada tombol ubahnya, itu berarti pada semester genap ini tombol ubahnya belum dibuka. Nanti silakan kalau sudah dibuka silakan dilakukan editing. Tapi kalau biasanya kalau yang selalu dibuka itu pada semester ganjil, itu pasti selalu dibuka. Kalau semester genap ini buka tutup oleh MIS pusat. Nah, selanjutnya gedung. Nah, tadi kan seperti yang saya katakan total ini ya, total gedung itu kan total luas lahannya 2.290. Jadi gedungnya juga harus bertotal 2.290. Nah, di sini yang jadi patokan itu di atas ini ya teman-teman, 2.290 meter persegi. Nah, gedung utamanya silakan diisikan. Nah, nanti kalau ada beberapa lahan seperti Pak, lahannya itu masih belum digunakan, lahannya itu masih berupa kebun, lahannya itu masih berupa tanah kosong, tapi sudah dimiliki oleh madrasah. Nah, itu diisikan saja di sini, yaitu klik tambah, nama gedungnya aja diisi sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau nama gedungnya contohnya masih halaman, masih lapangan, masih apa namanya itu kebun. Nah, kebun sekolahan itu saja nama gedung kebun. Diklik di sini tambah. Kemudian nama kebunnya adalah yaitu isi lapangan kebun. Nah, luasnya silakan diisi. Nah, seperti itu jadi pengisiannya. Jadi yang penting total ini utama, nanti kebun, lapangan, taman, tempat parkir itu di total 2.290, artinya sama totalnya itu antara luas lahan.
Kalau teman-teman hanya berfokus pada gedung yang ada pondasinya, yang ada temboknya, nanti pasti ini akan minus, ini akan kurang, tidak sesuai dengan lahan. Jadi teman-teman ini jangan terpaku pada nama gedung, tapi ini fungsikan isi saja sesuai dengan peruntukan. Jadi memang tanah itu masih berupa apa, diisikan saja pada nama gedungnya. Klik tambah di sini, nanti nama gedungnya pilih aja sesuai dengan peruntukan yang ada. Jadi jangan terpatok pada gedung itu yang memiliki pondasi, gedung itu yang memiliki tembok, gedung itu yang memiliki atap. Jangan terpaku pada itu. Jadi pengisian itu yang penting nanti ini jumlahnya, luasnya ini sesuai dengan luas lahan. Artinya isi aja nama gedungnya seperti lapangan, tempat parkir, kemudian taman, kemudian kebun, kemudian apa namanya, tanah serbaguna. Jadi isi aja seperti itu. Jadi jangan terpaku pada tembok dan pondasi. Nah, selanjutnya kalau sudah sesuai di sini bisa dicek pada monitoring. Nah, kalau pengisian sarana dan prasarananya itu pas, dia akan sesuai di sini ya teman-teman, sesuai dengan di monitoring hijau, biru bukan kuning dan berisi 0. Tapi kalau sesuai, total luas lahan sesuai dan luas gedungnya konsisten dan berkesinambungan sama, nanti di monitoring data Sarpras itu berwarna biru, artinya sudah sesuai. Selanjutnya adalah kita membahas yaitu tentang modul siswa. Nah, pada modul siswa kita harus menjaga keselarasan data dengan data VerValPD yang dikelola Pusdatin dan Pusbatin Kemendikbud. Maksudnya di sini keselarasan yaitu apa teman-teman? EMIS adalah sebuah data awal. EMIS adalah sebuah inputting. EMIS adalah sebuah tempat pertama kali mengisikan data. Itu diharapkan datanya sangat-sangat akurat. Terutama tadi ketika di jenjang RA, di jenjang MI yang mempunyai menu tambah siswa. Yang menu tambah siswa by name. Kemudian by tanggal lahir. Ini harus akurat. Artinya apa? Kita tidak boleh melakukan pengisian nama itu asal-asalan. Pengisian tanggal lahir asal-asalan. Itu harus sesuai dengan data pendukung yang sah, yaitu akte atau KK. Jadi kita harus mengisi data karena itu data pioner ya, data pemula, data awal RA dan MI itu harus datanya sangat-sangat akurat. Tidak boleh saya hanya tahu nama panggilannya, ini saya isikan nama panggilan, jangan, tidak boleh. Itu harus diisikan sesuai dengan data sebenar-benarnya. Nah, kalau belum memiliki data pendukung yang jelas, ya jangan dimasukkan dulu ke dalam EMIS. Jangan sampai mengarang nama, memotong nama, dimasukkan saja ke dalam EMIS. Nanti akan apa? Nanti kalau sudah masuk ke dalam VerValPD, teman-teman pasti akan kesulitan dalam melakukan editing, dalam melakukan perbaikan, karena akan melakukan perbaikan yang sangat signifikan ketika ada data pendukungnya. Nah, itu yang perlu diperhatikan dalam inputting data siswa. Nah, ini adalah data pokok. Data pokok nama lengkap, NISN, tempat tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, nama ibu kandung. Ini adalah yaitu data yang melakukan editingnya kalau sudah masuk EMIS, sudah tidak bisa dilakukan editing. Editingnya di mana? Di VerValPD. Nah, oleh sebab itu, tadi yang saya tekankan pada jenjang RA maupun MI, ketika input data awal, itu jangan sampai salah. Tidak boleh salah. Harus benar-benar valid sesuai dengan data pendukungnya. Jangan, tidak boleh kita hanya tahu, oh itu nama panggilannya ini si A, si B, kita masukkan si A, si B. Jangan. Kita harus betul-betul berpedoman pada data pendukung. Kita harus berpedoman pada pendukung, apa itu yang terisi dari nama data pendukung, itulah yang kita inputkan. Kenapa? Karena sudah masuk ke dalam EMIS, kemudian data pokok ini terkunci di dalam EMIS karena dia adalah kolom abu-abu atau kolom yang tidak bisa diedit. Itu editnya harus di VerValPD. Nah, nanti kalau di VerValPD itu data pokoknya sangat signifikan perbedaannya, dia tidak akan bisa dilakukan editing. Tapi
Kalau sudah terjadi seperti itu, solusinya bagaimana? Karena datanya sangat signifikan di jenjang RA, ada kesalahan signifikan, kemudian datanya di verbal PD tidak bisa diedit. Nah, jalan satu-satunya adalah temukan data pendukung yang valid. Kalau sudah ketemu data pendukung yang valid, data di dalam di emis itu nonaktifkan. Kemudian input ulang, kalau ini jenjang RA dan MI ya. Input ulang dari kabupaten. Nah, kalau sudah diinput ulang di kabupaten, nanti pastikan data ketika input ulang di kabupaten itu sangat-sangat valid sesuai data pendukung. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Nah, kalau sudah diinput di kabupaten, operator harus selalu aktif memantau emisnya. Karena apa? Karena kalau sudah disetujui oleh Kanwil input data barunya, teman-teman harus segera mengisi data pokoknya. Data orang tuanya, data nama ibunya, data nama-nama pendukungnya. Kenapa? Kalau nanti telat dalam pengisian, nanti bisa terjadi yaitu datanya terkirim ke verbal PD dalam keadaan tidak lengkap. Contohnya nama ibunya belum lengkap, masih kosong. Nah, nanti terjadi editing yang sangat signifikan juga. Jadi teman-teman, di jenjang MI dan RA itu saya pesankan kalau mengisi data baru, data pemula, data pioner itu harus sangat-sangat betul, karena nanti kalau tidak betul itu terjadian perubahan di verbal PD sangat signifikan, itu sangat berat. Nah, bagaimana kalau kita menemukan data itu di jenjang MTS, Pak? Data yang di verbal PD itu perubahannya sangat signifikan. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ya, kita lacak dulu. Kita lacak dulu by NIK, kita minta bantuan kabupaten kota melacak NIK-nya, mungkin dia sudah punya NISN. Nah, kalau sudah ketemu, ternyata di verbal PD itu belum muncul NISN-nya dan data namanya sangat signifikan salah. Kemudian ternyata dilacak by NIK oleh kabupaten, ternyata dia sudah memiliki NISN. Solusinya adalah silakan dinonaktifkan yang di emis, yang data nama anaknya itu salah, kemudian tanggal lahirnya beda. Silakan di nonaktifkan di emis. Nah, kemudian silakan masukkan melalui kabupaten itu data yang NISN yang ketemu. Pastikan NISN-nya tidak aktif ya, teman-teman. Kalau sudah ketemu dan tidak aktif, silakan inputkan baru di kabupaten. Nah, dia akan menjadi data baru yang masuk ke dalam emis, sehingga data-data yang salah itu sudah dinonaktifkan dan sudah tidak ada, dan nanti ke verbal PD akan masuk data yang baru itu. Jadi itu teman-teman cara solusinya. Kemudian yang selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam verbal PD dalam emis adalah emis siswa, yaitu NIS lokal. Nah, teman-teman harus cek ini NIS lokal. Nah, kalau teman-teman tidak ngecek, pasti NIS lokalnya itu akan sama terus. Padahal NIS lokalnya itu terisi 10 ya, 10 itu RA, 10 12 RS dan swasta. Sudah jenjang MI dibuka data siswa dan lokalnya masih 10. Ketika jenjang MTS dibuka NIS lokalnya masih 10. Ketika jenjang Alia dibuka NIS lokalnya masih 10. Itu artinya teman-teman belum melakukan editing pada NIS lokal. Nah, karena NIS lokal ini tidak masuk dalam monitoring itu ya teman-teman, dalam monitoring siswa, sehingga banyak sekali teman-teman itu yang terlupakan tidak mengediting NIS lokalnya. Nah, perlu kita ketahui kalau sudah jenjang MI NIS lokalnya berarti berawalan 11 ya teman, 11 12 artinya swasta. Kalau 11 itu artinya MI negeri. Kalau MTS berubah lagi 12 awalnya 12. Kalau awalnya 12 itu MTS. Kalau MA awalannya 13. Jadi teman-teman coba silakan dibuka data siswanya. Jenjang MTS dibuka data siswanya, NIS lokalnya masih 10 loh. Itu kan masih NISN yang NISN-nya RA, belum sampai diedit yang sudah masuk ke jenjang MTS, masih NIS lokalnya masih RA. Kemudian jenjang MA dibuka NIS lokalnya masih 11 lah. Padahal MA kan NIS lokalnya awalnya 13. Nah, kalau masih 11 artinya kan NIS lokalnya masih MI, masih ikut NIS lokal lama. Berarti di jenjang MTS tidak dilakukan editing. Nah, maka dari itu di semester genap ini tahun 2023, 2022, 2023 kita harus melakukan yang namanya
pemutakhiran data, yaitu yang tidak boleh lupa adalah NIS lokal. NIS lokal ini kita cek jangan sampai lupa. Nah, itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu kalau sudah diisi dilakukan editing pada emisnya, kita sudah lakukan editing list lokal, nama-nama pokoknya sudah sesuai. Kita lakukan ekspor data. Nah, dengan melakukan ekspor data ini nanti kita akan bisa cek kevalidan isian data dengan ekspor. Nah, nanti dengan kita ekspor nanti akan muncul nama orang tuanya apa sudah. Nah, kalau sudah diekspor ini silakan diserahkan kepada wali kelas teman-teman, agar teman-teman itu dibantu dalam melakukan checking. Dalam melakukan checking data, teman-teman dibantu oleh wali kelas. Jadi teman-teman tidak sendirian dalam mengecek kevalidan data. Nah, jadi seperti itu ya, silakan diekspor. Nah, selanjutnya kalau sudah melakukan itu, yang di semester genap ini adalah mutasi. Silakan kalau ada mutasi keluar, mutasi masuk, itu silakan diproses. Nah, kalau siswa mutasi keluar pada semester genap ini ada perubahan ya teman-teman dengan di semester ganjil. Apa perubahannya? Dimana kalau kita mutasi keluar itu dibedakan menjadi dua, ke madrasah atau ke lainnya. Ke lainnya itu maksudnya adalah ke umum, ke pontren maupun ke sekolah umum. Nah, kalau memang dia mutasi ke madrasah, silakan pilih ke madrasah. Ke lainnya silakan pilih ke lainnya. Kenapa? Nanti ada perbedaan nonaktif ya teman-teman. Nah, ada perbedaan nonaktif. Nah, ketika teman-teman itu mutasinya ke madrasah, dia akan mempunyai masa aktif 30 hari surat perpindahannya itu. Jadi teman-teman masih mempunyai jeda selama 30 hari untuk memproses suratnya di sekolah yang baru. Makanya kalau ketika ada anak mutasi, kita harus benar-benar tanya dia mutasi kemana. Dia mutasi kemana dalam ketika melakukan mutasi itu, ke madrasah atau ke sekolah umum. Nah, jangan sampai dibuatkan surat dulu tapi tidak tahu dia mutasi kemana. Nah, itu sangat fatal. Jadi teman-teman operator harus mengetahuinya dulu. Dia mau mutasi kemana, mutasi mau kemana dia, kita harus tanyakan. Jadi jangan diproses emis dulu kalau kita tidak tahu tujuan. Makanya ketika mutasi kita minta surat penerimaan dari madrasah baru. Dan ini ketika tahu dapat surat penerimaan dari madrasah baru, oh ternyata mutasi ke madrasah, kita buatkan yang versi madrasah. Nah, dia akan aktif selama 30 hari. Kalau dia sudah diproses surat keterangannya di madrasah yang baru, maka dia akan dipindah. Tapi kalau dia mutasinya itu ke umum, nah kalau mutasinya itu ke umum, ketika teman-teman itu klik simpan, maka siswa itu langsung nonaktif di emis. Jadi ini yang terbaru di emis semester genap, bahwa ketika kita memilih mutasi ke umum, siswa itu dalam posisi nonaktif. Hal ini dilakukan agar di verbal PD segera terbentuk tidak aktif. Karena kalau nanti di emis sudah mutasi ke umum tapi di emis belum nonaktif, tidak masih aktif, itu verbal PD-nya juga masih aktif. Jadi biasanya menjadi pertanyaan di lembaga baru. Jadi kalau mutasi ke umum, keluar ke umum, kita pilih lainnya, dan nanti langsung ketika kita simpan siswanya menjadi nonaktif sesuai tanggal rencana pindahnya. Nah, itu yang perlu dilakukan di semester genap ya teman-teman. Selanjutnya kita membahas yaitu tentang modul keempat, yaitu modul guru dan tendik. Nah, di sini teman-teman yang menjadi titik poin, titik perhatian adalah penulisan gelar depan, nama lengkap tanpa gelar, gelar belakang, NIK, serta berhati-hati dalam penetapan tugas utama. Nah, perlu kita ketahui, kita buka data detail GTK ya teman-teman. Di data detail GTK ini sudah dilakukan pemilahan. Pemilahan di sini ada gelar depan. Silakan kalau mempunyai gelar depan silakan di RA ya, di RA dimasukkan di kotak yang pertama. Tambahan tanpa adanya nama gelar. Jadi nama lengkapnya, nama intinya. Kemudian selanjutnya gelar belakang. Nah, gelar belakang silakan dimasukkan pada kolom gelar belakang. Kemudian yang selanjutnya adalah NIK. Nah, NIK ini silakan diisi NIK sesuai dengan KTP. Kemudian NIP, NIP ini hanya untuk PNS. Nah,
ketika ada non PNS tapi NIP-nya ini masih terisi gitu, kok ada isinya. Nah, silakan dilakukan peralihan di sini. Silakan diklik PNS. Kemudian ini akan kosong, kemudian kembalikan ke non PNS, maka NIP-nya akan kosong. Nah, itu bila menemukan, loh Pak, guru saya itu non PNS, kenapa ada NIP-nya? Mungkin dulu NIP yang terisikan NSM, kode madrasah dan nomor urut. Silakan lakukan peralihan ke PNS, kemudian kembalikan non PNS, maka akan kosong NIP-nya. Selanjutnya yaitu tentang kolom NPK dan NUPTK. Nah, kolom NUPTK dan NPTK ini adalah kolom opsional ya teman-teman, artinya tidak wajib. Jadi kalau memang belum mempunyai NPK ya dikosongi. Kalau belum mempunyai NPTK ya jangan diisi. Kosong bukan artinya diisi nol. Kosong itu artinya kosong tidak berisi. Nah, jadi ketika belum punya NPK maka jangan diisi, biarkan tidak ada isinya. Kemudian NUPTK juga seperti itu. Kalau memang belum punya silakan dikosongi, tidak perlu diisi. Biarkan tanpa ada isi. Kemudian NPK ini kalau sudah terbit NPK-nya sudah menjadi guru selama 2 tahun, sudah terbit NPK-nya silakan diisi NPK. Silakan dilihat di simpatika ya teman-teman. NPTK tidak perlu diisi. Kalau memang tidak punya ya tidak perlu diisi. Nah, jadi ini bukan kolom yang harus diisi karena dia tidak ada peringatan seperti ini ya teman-teman. Kalau kolom yang wajib diisi itu pasti ada peringatan yang di bawahnya. Ini tidak boleh kosong. Nah, ini artinya kolom yang wajib diisi. Tapi selama itu kolomnya ini tidak ada peringatan di bawahnya, ya jangan dipaksakan untuk mengisi. Kalau memang tidak punya ya nggak usah diisi karena dia bukan kolom yang wajib. Selanjutnya adalah tugas utama guru. Tugas utama kepala madrasah. Tugas utama kepala madrasah itu jenis aktivitasnya kependidikan, bukan tugas tambahnya kependidikan, tapi tugas utamanya kependidikan dan bukan sebagai tenaga staf, tapi dia tugas utama sebagai guru, tugas fungsinya sebagai guru. Cuma jenis aktivitasnya dipilih kependidikan. Nanti jenis tugasnya kepala madrasah. Nah, ini sudah kolomnya menjadi biru ya teman-teman. Artinya kolom biru ini adalah kolom yang bisa dilakukan perubahan, dilakukan editing. Nah, kalau kolom yang tidak biru ini artinya dia kolom yang tetap, yang fix, artinya kolom yang tidak bisa dilakukan perubahan. Kemudian tugas utama kepala sekolah tadi yaitu jenis aktivitasnya adalah pendidikan. Kemudian selanjutnya adalah tugas utama guru. Nah, tugas utama guru itu adalah di mana bisa dilakukan perubahan. Andai kata di semester genap ini berubah mengajarnya, dari pertama mengajar fikih, kemudian mengajar akidah akhlak di semester kedua, atau berpindah madrasah, pindah dan berpindah mapel. Ini silakan dilakukan ubah ya teman-teman. Bisa dilakukan ubah. Nah, karena apa? Kolomnya biru. Nah, kalau kolom biru itu bisa dilakukan perubahan. Artinya bisa dilakukan editing. Tentunya dulu mengajar fikih mau merubah ke mapel akidah akhlak, silakan aja dipilih di sini, klik ubah, kemudian simpan. Kemudian itu adalah yang bisa saya sampaikan terhadap pergantian emis di semester genap ini. Nah, sudah ada bel ya teman-teman, sudah bel, kereta apinya mau lewat. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pertanyaan kepada Live Agent ya teman-teman. Di mana Live Agent? Di kolom login ya teman-teman. Di kolom login ada hubungi Madrasah Digital Care. Nah, di sini kalau ada teman-teman ada kesulitan, ada ketidakpahaman, silakan melakukan konsultasi kepada Live Agent. Live Agent ini akan aktif sejak jam 8 pagi hingga jam petang ya teman-teman. Sesuai jam kerja lah kita melakukan konsultasi, karena itu adalah sesuai dengan jam kerja kita masing-masing. Jadi kalau ke operator itu lembur, ada pertanyaan, kita pending besoknya, kita konsultasikan di hari berikutnya. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesulitan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan pertanyaan kepada Live Agent. Kalau memang belum tidak langsung dijawab oleh Live Agent, itu memang karena padatnya konsultasi yang terjadi pada jalur Live Agent. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.